Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas tentang ketakutan di market kripto ya, karena memang market ini bisa dibilang khususnya untuk market kripto mengalami penurunan yang cukup signifikan selama beberapa hari terakhir. Jadi khususnya untuk di video kali ini kita akan lihat target-target selanjutnya, apakah market akan turun lebih dalam lagi ataukah market bisa mengalami bounce dulu terlebih dahulu gitu ya. Kita nanti juga akan lihat kira-kira reaksi market pada saat market kripto turun ini bagaimana, apakah banyak yang membeli dan lain-lainnya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan video ini menarik, ada informasi, jangan lupa untuk like videonya ataupun share videonya ya, karena itu membantu. Dan sekali lagi thank you semua untuk supportnya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam video ya untuk pembahasan ini, dimana untuk hari ini kita lihat market nggak terlalu mengalami penurunan signifikan. Ini hanya turun sekitar 0,27%. Bitcoin relatif stabil di area 21.400, Ethereum di level 1.600 ya. Cuma kalau memang kita bandingkan dari 3 hari yang lalu, penurunan dalam. Kita bisa lihat Bitcoin turun 12%, Ethereum turun 18% selama 1 minggu terakhir ya, 7 hari terakhir. Kalau kita lihat dari sini, beberapa memang mengalami bounce sedikit ya, nggak terlalu signifikan. Ada EOS, Lido, Quan, Pancake, Monero gitu ya, naik mungkin 2-4%. Apakah masih ada mengalami penurunan? Masih juga. Kita bisa lihat di sini Celsius turun, OKB, Genesis, Near Protocol, Anchor, Filecoin. Ya, walaupun koreksinya juga sebenarnya tidak terlalu signifikan kalau kita perhatikan. Ya, jadi itu untuk update-nya. Fear and Greed Index bagaimana? Fear and Greed Index berada di level 27 ya. Nah, kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasannya. Kita mulai dari Will Clemente. Dimana di sini dia bahas Bitcoin hash ribbons ya. Kalau hash ribbons ini biasanya mengenai mining ya, mining Bitcoin. Karena kalau teman-teman mining Bitcoin atau menambang Bitcoin itu pasti memerlukan yang namanya cost juga, ada biayanya gitu ya. Dan di sini dia bilang Bitcoin hash ribbons have flashed a buy signal ya. Jadi dia ada sempat crossing di sini. Dan crossingnya ini biasanya ini adalah crossing untuk mulai mengakumulasi Bitcoin. Dan ini adalah first time, yang pertama kali since August 2021. Jadi pertama kali dari bulan Agustus 2021 gitu. Jadi ini yang kita bisa perhatikan. Sebelumnya di sini di Juli Agustus 2021, sekarang ini kejadian lagi gitu ya. Oh, di sini, dan sekarang ini kejadian lagi gitu ya. Nah, artinya apa? Di sini memang kalau kita lihat secara mining, miners harus menjual Bitcoin yang kita bilang ya, ada selling pressure karena mereka harus cover biaya-biaya miningnya tersebut. Jadi mungkin ini bisa yang membuat market ada sedikit, khususnya untuk Bitcoin ada sedikit selling pressure gitu ya, ada penjualan. Ditambah sebenarnya yang akan kita bahas lagi itu dari sini, dari Ash, dimana dia bahas bahwa 137.000 Bitcoin will be released from Mt. Gox at the end of August ya. Mungkin minggu ketiga, minggu keempat, akhir Agustus, berarti di minggu depan ini mungkin akan ada rilis Bitcoin yang sempat stuck di Mt. Gox senilai dengan 137.000 secara kuantitas gitu ya. Dan ini apa? Kalau misalnya dia rilis ke dalam market, mungkin nggak semuanya akan dijual gitu ya, tapi beberapa kalau menurut saya pun akan ada penjualan gitu ya dari rilisnya Mt. Gox ini. Dan beberapanya mungkin bisa 20%, 50% gitu ya, dan ini cukup besar ya. Kalau misalnya kita rilis misalnya penjualan ini 137.000, jadi anggap misalnya 60.000 Bitcoin dijual di dalam market, bisa yang terjadinya panic dump juga gitu ya. Di sini dibahas we can see the panic dump, karena orang-orang takut kalau misalnya dijual bagaimana. Dan mungkin pertanyaan teman-teman yang belum begitu familiar, kenapa mereka mau menjual Bitcoin di Mt. Gox. Nah, di sini dari Colin dia ada bahas in just a few weeks ya. Ini dari Agustus 16 gitu ya. Dalam beberapa minggu ke depan, 137.000 Bitcoin ini akan kembali ke dalam investor ya, ke tangan investornya yang dari Mt. Gox. Nah, mereka membeli Bitcoin waktu itu mungkin 2014-2013 sempat kita bahas ya di video. Ini original price-nya itu seharga $483 gitu ya. Dan sekarang harga Bitcoin selama beberapa tahun terakhir ini sudah naik sampai level 24.000. Bahkan kalau kita compare ke dalam all time high sebelumnya 65-69.000 gitu ya. Dan untuk saat ini aja bisa dibilang 50x return. Jadi naik 50 kali. Secara total value semua mungkin sekitar 3,3
billion dollars gitu ya, kalau misalnya kita compare seperti ini. Jadi kalau kita lihat, oh investasinya sudah, ini kan bisa dibilang sudah berhasil gitu ya. Jadi kemungkinan adalah mereka mulai menjual walaupun mungkin nggak semuanya gitu ya. Jadi ini yang harus diingatkan juga, mungkin ada sedikit panik dari market karena Mt. Gox ini mau dirilis gitu. Jadi ada selling pressure tambahan. Ditambah secara teknikal udah nggak terlalu kuat juga yang sempat kita bahas dari beberapa hari yang lalu. Tapi yang menariknya di sini Willy Woo ada bahas di mana USD strength ya, dolar menguat secara DXY-nya gitu ya. Dolar menguat, dan kalau kita perhatikan secara Bitcoin maupun equity di sini artinya market saham gitu ya, selama beberapa hari terakhir mulai melemah. Artinya market ini mulai risk off artinya keluar dari aset-aset yang beresiko. Jadi mungkin ini yang tadi kemarin kita alamin kenaikan, ini adalah relief rally-nya gitu ya, kenaikan sementara. Nanti kita lihat juga grafik dari S&P 500 yang sering kita bahas gitu ya. Tapi yang menariknya dari sini dia bahas the sell off ya, sell off dari institutional trader, scale-nya hampir sama dengan Three Arrows Capital gitu sell off-nya. Tapi yang perbedaannya adalah this time coins float of exchanges signifying accumulation is in play. Jadi kripto-kriptonya misalnya Bitcoin-nya gitu ya, yang udah dibeli ini ya dikirim keluar exchange. Artinya ya mereka beli lebih karena untuk jangka panjang. Ini mulai mengakumulasi Bitcoin-nya. Bukan berarti ini adalah bottom, tapi mereka sudah mulai membeli di area-area sekarang. Gitu ya. Ini yang kita bisa perhatikan. Jadi kira-kira itu untuk beberapa update-nya. Sekarang kita akan langsung masuk ke dalam Bitcoin ya. Nah, kita masuk Bitcoin dari time frame 4 jam dulu yang sebelumnya kita sempat bahas ya. Ya ini grafiknya seperti ini. Sebelumnya mungkin beberapa hari lalu kita sempat bahas di mana Bitcoin ini bisa ada reaksi ya untuk tes ke area 20.700-an. Dan memang terjadi ya. Di sini Bitcoin masuk ke dalam kotak yang kita sudah buat ini di area 20.000 ya 720.800-an ya. Kenapa kita bisa membahas seperti ini? Karena ini adalah level, bisa dibilang level support yang cukup kuat juga dari Bitcoin. Ya, selalu ada reaksi di sekitar area ini. Ya bisa diperhatikan. Jadi ini yang terjadi, dia sedikit bounce. Untuk saat ini ya bisa dibilang Bitcoin masih ada sedikit kenaikan. Ya ini mengalami penguatan sedikit 3,7%. Namun kalau kita perhatikan di sini dia membentur resisten. Ya di 21.600. Ini juga bukan hanya Bitcoin sebenarnya ya. Kalau teman-teman perhatikan beberapa altcoin, mereka juga mengalami hal yang sama. Hit level supportnya, lalu sekarang lagi berada di dalam resistance-nya gitu ya. Pertanyaannya adalah apakah Bitcoin ini akan mulai kembali mengalami penguatan, breakout lagi, mulai naik, atau di sini dia konsolidasi dan ada kemungkinan penurunan lanjutan. Nah, biasanya jawaban ini akan terjadi di saat weekly close gitu ya, karena ini juga sudah akhir minggu, candle mingguan biasanya akan cukup, volatilitasnya akan cukup tinggi. Jadi kita cek secara weekly close-nya bagaimana ya, secara mingguannya. Di sini, nah ya kita kalau lihat grafik mingguannya, Bitcoin memang sempat menguat ya, dan penguatannya sebenarnya lumayan. Kalau dari bawah, misalnya teman-teman beli di bawah sini 17.000, dia naik sampai ke let's say 25.000, ini naik sekitar 41%. Tapi dalam satu minggu dia turun 11% gitu ya, dalam satu minggu saja. Kalau kita lihat di moving average 200-nya sering kita menggunakan. Nah ini kita lihat ya, Bitcoin sempat reclaim ke atas level moving average 200, sempat bertahan juga. Namun dalam satu minggu langsung drop down lagi gitu ya. Dan kalau saya rasa sebenarnya kalau kita perhatikan, untuk dia closing di atas level moving average 200 ini kecil sih sebenarnya ya, karena levelnya itu di 23.000. Jadi kalau misalnya dia mau naik ke level 23.000, ini naik 7-8%. Jadi cukup besar sekali kalau misalnya dia memang mau naik. Jadi kemungkinannya mungkin stabil di area ini atau mengalami rejeksi sendiri. Tapi saya tidak akan mengambil keputusan untuk saat ini gitu ya. Jadi lebih baik wait and see. Kita lihat apakah Bitcoin masih ada penguatan untuk weekly close. Nanti mungkin setelah weekly close kita bisa lihat kira-kira enaknya apa yang sebaiknya kita lakukan ya. Jadi itu untuk Bitcoin. Kita lihat grafik lain untuk mencari beberapa perspektif yang baru juga ya. Kita lihat dari grafik yang ini, pada saat dia breakdown hampir sama, kita sudah bahas dia turun ke level 20.700 ya. Ini breakdown, sekarang lagi konsolidasi sedikit naik.
justru sedikit condong sebenarnya dengan adanya Mt. Gox, dengan adanya hash ribbons, dan mungkin orang-orang agak sedikit takut juga gitu ya. Saya rasa mungkin akan ada tes lagi ke area 20.700 ini gitu ya. Nah, yang sedikit concerning ya, yang sedikit penting ini adalah ketika kalau misalnya level 20.700 20.800 ini kebobol gitu ya, atau turun ya, breakdown istilahnya, di bawah sini kalau teman-teman perhatikan ya, di area bawah ini nggak terlalu banyak support yang kuat gitu ya, tidak terlalu banyak support yang kuat. Mungkin teman-teman bisa lihat dari grafik yang ini deh. Nah, di sini ya, pada saat dia turun dari level area 20.800, kita anggap misalnya Bitcoin tidak kuat ya di area gap ini ya, di area dari 20.800 sampai ke area 18.900 ini, saya rasa ini supportnya nggak terlalu kuat gitu artinya. Jadi artinya apa? Kalau misalnya dia turun ya mungkin bisa turun sampai ke level 19.000 mungkin ya, karena di sini level 19.000 yang lebih ada formasi konsolidasi kalau saya lihat di sini ya. Sisanya di area ini nggak terlalu besar sih ya untuk supportnya. Mungkin ini akan ada sedikit level support di area kisaran level 20.000-an, karena ini adalah area psikologi gitu ya. Kalau Bitcoin turun ke level 20.000 mungkin orang-orang akan mulai sedikit takut lagi gitu ya. Tapi ini yang harus diperhatikan. Nextnya kalau kita lihat juga, tadi kita mau bahas saham ya. Nah, ini ya market saham Amerika. Nah, ini yang satu grafik yang saya lihat juga. Nah ya, kalau kita perhatikan dia mulai retrace back ya, dia nggak sampai ke 0,618 dan dia mulai mengalami penurunan. Bahkan pada saat closing kemarin turunnya cukup dahsyat 1,2% gitu ya. Namun yang menariknya lagi, kalau misalnya kita menggunakan moving average 200 di sini ya, saya keluarkan. Nah, ini kelihatan bahwa sebenarnya market atau XPX ini naik, tapi dia ada rejection ya, ada rejection atau penolakan di area kisaran level 4.300-an ya, 4.328. Jadi ini bisa dibilang sign of weakness juga sih sebenarnya ya dari XPX. Di sini dia ada rejection sebelumnya nih, kalau kita perhatikan di bulan April dia ada rejection, di sekarang dia juga ada rejection gitu ya. Nah, yang ditakutkan adalah karena dia mengalami penolakan, mungkin dia akan bisa turun ke bawah lagi gitu ya. Dan kalau misalnya XPX turun, ya Bitcoin juga mengalami penurunan. Jadi itu yang bisa diperhatikan. Mungkin kita lihat sedikit tentang Bitcoin dominance. Kita review untuk Bitcoin dominance bagaimana. Kalau Bitcoin dominance dia masih di bawah level support yang kita bahas gitu ya. Ini mungkin konsolidasi, tapi saya rasa kalau terjadi penurunan di market, ini Bitcoin justru mungkin masih akan sedikit kena dampaknya gitu ya. Karena kayak Mt. Gox ini salah satunya kan lebih terdampak untuk Bitcoinnya, bukan altcoin, bukan Ethereum, bukan Binance gitu ya. Ini lebih karena untuk Bitcoinnya saja. Jadi mungkin ini Bitcoin dominance masih bisa turun lagi, tapi bukan artinya kita mengalami altcoin season gitu. Kalau kita lihat dari USDT dominance, ya USDT dominance di sini mengalami breakout yang kita bahas. Orang-orang mulai take profit gitu ya, makanya USDT dominance-nya naik dan sekarang sedikit mengalami pullback. Mungkin kita lihat dia bisa testing ke area ini lalu mengalami kenaikan lagi. Ya artinya kalau misalnya seperti ini ya bisa jadi sebenarnya market ini masih bisa mengalami koreksi tambahan juga. Tapi kita akan lihat secara weekly close-nya untuk lebih pasti sebenarnya ya. Tapi kalau untuk saat ini saya tidak sarankan untuk buy dulu gitu ya. Apalagi kita lagi berada di resisten untuk Bitcoin ya. Di sini ya. Nah, kalau saran saya sendiri, kalau misalnya kita mau beli, ya kita beli on breakout atau beli pada saat di support di sini yang kita sudah bahas. Kalau Bitcoin turun di sini, mungkin bisa cicil, copet-copet sedikit ya, trading scalping itu masih bisa possible gitu ya. Tapi kalau kita di resistance ini, ya kalau dia breakout baru lumayan, tapi ada potensi sebenarnya dia mengalami rejection ya atau rejection. Jadi lebih baik menunggu dulu. Kira-kira bagaimana? Jadi itu dulu mungkin untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching. And see you in the next video. Bye-bye.